Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya selalu berdoa dan berharap kita tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu ini kita masih dalam suasana memperingati pencurahan Roh Kudus. Dan tentunya kita tahu ketika Roh Kudus dicurahkan dan Petrus berkhotbah, banyak jiwa dimenangkan, 3.000 orang bertobat. Dan kita tahu bahwa pencurahan Roh Kudus ini sangat berarti, sangat bermakna. Bagaimana gereja mula-mula dibentuk, dibangun dengan kuasa Tuhan. Gereja Tuhan hadir di tengah-tengah dunia ini. Dan kita bersyukur sampai hari ini, gereja Tuhan masih bisa ada. Gereja Tuhan terpelihara. Gereja Tuhan masih bisa bertumbuh dan berkembang. Semua karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Dan hari ini kita akan kembali lagi belajar gimana ketika Roh Kudus dicurahkan atas umat Tuhan, atas mereka yang terpanggil dan dipilih oleh Tuhan untuk menerima karunia Roh Kudus. Karena kita tahu bahwa dunia ini semakin jahat Bapak Ibu Saudara. Ya, sehingga kita melihat hari-hari ini manusia semakin bertambah jahat. Dan kita harus tahu bahwa firman Kristus, firman yang kita dengar sampai hari ini membawa kita kepada jalan dan kebenaran dan kehidupan di dalam Yesus. Karena kita sadar di dunia yang sementara ini kita tidak akan selama-lamanya tinggal di bumi ini. Kita akan kembali kepada Tuhan. Dan bersyukur jika Tuhan kita bangkit, Tuhan kita hidup, Dia tidak mati, melainkan Dia memberikan jaminan hidup yang kekal bagi mereka yang percaya. Amin. Luar biasa. Mari kita akan kembali lagi belajar firman Tuhan dalam Kisah Rasul, pasal yang kedua. Hari ini akan saya beri judul Kejujuran dan Keberanian Petrus. Bapak Ibu Saudaraku, selain dia berkhotbah dan banyak jiwa yang dimenangkan, Petrus juga tahu bahwa kelak dia akan bersama-sama dengan Yesus. Sehingga kematian bukan hal yang menakutkan. Kematian adalah hal yang memang dia harus hadapi. Dan ketika dia harus menghadapi kenyataan yaitu kematian, dia melakukan kehendaknya. Bahkan lebih daripada apa yang dia inginkan. Ya, jika Yesus disalib, dia minta dia disalib dengan kepala di bawah. Ini satu bukti bahwa dia itu memahami betul ketika dia ikut Yesus, percaya Yesus, dan mengakui dia sebagai pribadi Allah yang hidup. Siapa yang berani berkata, engkau memang adalah Mesias anak Allah, selain daripada Petrus. Bapak Ibu Saudaraku, saya yakin Petrus juga berkata demikian oleh karena Roh Kudus. Karena dia oleh karena dorongan Roh Allah. Dan kita sebagai orang-orang yang tinggal di zaman akhir ini, kita rindu hidup di dalam pimpinan Tuhan, pimpinan Roh Kudus. Sehingga firman Tuhan mengatakan, hiduplah oleh Roh, maka kamu akan hidup. Namun dalam perjalanan iman sampai hari ini, belum tentu semuanya hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Maksudnya betul-betul mau menaati apa kata Tuhan. Jujur Bapak Ibu Saudara, ya dalam hidup kita sampai hari ini pun kita masih hanya sekedar percaya dan sebatas kemampuan kita untuk kita berani melangkah dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Namun melalui renungan hari ini kita diajar untuk kita benar-benar berani untuk jujur di hadapan Tuhan dan berani mengaku bahwa pribadi Yesus sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita akan membaca dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Kita akan melihat di dalam ayat yang ke-14 terlebih dahulu sampai dengan ayat yang ke-15. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Jadi pada waktu itu kita tahu bahwa jam masih pagi, tidak mungkin orang-orang mabuk. Tapi murid-murid Tuhan pada waktu itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita akan lanjutkan dengan ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-27. Nanti di situ kita akan melihat poin yang pertama. Ya, ayat 22 mengatakan, hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret,
seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Bapak Ibu Saudaraku, dari ayat 22 ini kita tahu bahwa yang aku maksudkan, kata Petrus, ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah. Manusia yang telah ditentukan oleh pribadi Allah sendiri. Jadi kita tidak perlu ragu, tidak perlu takut jika kita mengaku Yesus itu adalah manusia. Karena memang dia juga manusia, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi tidak heran jika orang mengatakan Yesus kok harus punya ibu, harus lahir melalui wanita, dan lain sebagainya. Karena memang dia adalah manusia. Jelas di sini dikatakan, ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah. Kata ditentukan Allah itu berarti sudah direncanakan, sudah dipikirkan. Ya, dan rancangan Tuhan jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan dan bayangkan. Kedatangan Yesus sudah jauh-jauh hari. Puluhan, ribuan tahun manusia akan begini-begini, Tuhan sudah tahu. Sehingga penyataan Yesus ini disampaikan oleh Petrus, sehingga dia berkata, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Jadi poin yang pertama, kita akan melihat bahwa Petrus, dia bersaksi tentang Yesus. Dia jujur menyampaikan apa yang ada dalam hati dan pikirannya. Walaupun kalau dilihat ukuran Petrus, dia bukan orang berpendidikan, bukan orang intelektual. Dia terkesan murid yang paling gerusa-gerusu kalau orang bilang. Cepat responnya, namun juga cepat salahnya. Namun ketika Petrus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dia menyampaikan khotbah, kebenaran, dia melakukan dengan kejujuran, bahkan dengan keberanian. Walaupun nyawa taruhannya, Bapak Ibu Saudara. Dia menyatakan bahwa pribadi Yesus, dia adalah pribadi yang sudah direncanakan oleh Allah sendiri. Ya, Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan segala kekuatan, mujizat dan lain-lain. Ya, mujizat-mujizat yang Yesus kerjakan. Ini Bapak Saudaraku, poin yang pertama, yaitu Petrus, dia berani bersaksi tentang Yesus. Mari kita akan lihat ayat yang ke-23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Ayat ini juga kembali meneguhkan. Ia dikatakan diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Jadi Yesus hadir ke dunia ini tentunya ada maksud dan rencana. Bukan sekedar dia datang, terus lihat-lihat, oh aman, oh baik-baik saja, oh manusia butuh pengampunan dosa. Tidak hanya sekedar itu, Bapak Ibu Saudara. Namun Yesus sudah kalau orang bilang disetting begitu ya, direncanakan, di-planning sedemikian rupa. Bahwa Yesus ketika dia hadir ke dunia ini, dalam wujud manusia, supaya manusia bisa memahami bagaimana rasanya juga sebagai manusia, hidup sebagai manusia, pribadi Allah yang luar biasa, menanggalkan segala keilahiannya. Dia rela menjadi hamba dalam wujud manusia. Sehingga dalam hal ini semua bisa diterima oleh logika, Bapak Ibu Saudara. Walaupun banyak yang belum masih mau menerima pribadi Yesus sebagai manusia. Namun kita harus juga jujur dan kita juga harus berani bahwa Yesus juga pribadi manusia. Amin Bapak Ibu Saudara. Iya, kalau bukan manusia tidak mungkin disalibkan.
Kalau bukan manusia, tentunya dia tidak bisa memberikan teladan. Tapi kenapa dia menjadi manusia? Karena dia memang harus bisa merasakan penderitaan sebagai manusia. Itu pribadi Allah kita, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita bisa mengikuti jejaknya. Bagaimana mungkin kita mengikuti jejak pribadi Allah yang besar itu tanpa kita melihat yang bisa kita menjadikan teladan? Sebagai manusia, kita butuh teladan, Bapak Ibu Saudara. Dan teladan kita hanya satu. Pribadi Yesus yang tidak pernah mengecewakan. Tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kita bisa belajar teladan dari banyak orang yang memang bisa memberikan contoh teladan yang baik, namun bukan untuk menuju kepada kehidupan yang kekal. Namun pribadi Yesus, dia tidak hanya sekedar memberikan teladan yang baik, namun dia menuntun kepada jalan dan kebenaran dan kehidupan yang sesungguhnya. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, ayat 23 ini menegaskan kembali bahwa dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Ini ungkapan Petrus kepada semua orang-orang Yerusalem pada waktu itu. Bahwa Yesus adalah pribadi yang turun ke dunia karena dia melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Bapak Ibu Saudaraku, dari kedua ayat ini saja kita bisa memahami bahwa pribadi Yesus memang dia adalah pribadi manusia yang turut merasakan penderitaan sebagai manusia. Namun dia tidak berdosa. Ini Bapak Saudaraku, ayat yang ke-24 kita akan melihat. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut. Jelas ayat ini meneguhkan juga. Tetapi Allah membangkitkan dia. Walaupun Yesus sebagai manusia, dia mengalami kematian. Namun tidak selamanya terus mati. Nabi-nabi semua mati dan kuburannya ada. Bahkan dikatakan sampai hari ini masih ada. Namun Yesus, dia tidak mengalami kematian yang abadi. Dikatakan tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan. Kata melepaskan ini berarti tidak ada ikatan. Tidak ada yang membelenggu. Tidak ada yang menahannya. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Yesus dilepaskan dari sengsara maut. Bahkan maut dikalahkan. Ya. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut. Ini yang membedakan Bapak Ibu Saudara. Karena memang Yesus, dia adalah pribadi Allah yang maha kuasa, yang menjadi manusia. Jadi jangan takut, jangan heran, jangan khawatir, atau jangan ragu. Kalau dia pribadi Allah harus dilahirkan melalui manusia. Walaupun ada orang-orang yang menghina, masa Yesus dilahirkan melalui wanita? Masa Yesus bisa begini, begitu, dan lain sebagainya? Itu adalah orang-orang yang masih belum bisa mengerti, belum mau percaya. Itu urusan mereka, Bapak Ibu Saudara. Namun bersyukur kepada Tuhan jika hari ini kita masih bisa memiliki iman, percaya kepada Yesus. Sehingga Petrus dengan kejujuran dan keberaniannya, dia menyatakan bahwa pribadi Yesus itu telah bangkit dan maut tidak berkuasa atas dirinya. Demikian juga kelak hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mengalami kematian, maut tidak akan pernah berkuasa atas hidup kita. Karena kita sudah mengalami apa yang namanya penebusan melalui korban darah Yesus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Korban darah Yesus. Dia mati satu kali untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Berbahagialah mereka yang percaya dan yang tidak ragu-ragu. Ya, kita melihat ayat selanjutnya, ayat yang ke-25. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan,
Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Ingat Bapak Ibu Saudara, Daud sendiri berkata tentang dia. Sebelum Yesus hadir, ya memang jauh antara Daud dengan Yesus. Namun Daud dengan mata imannya, dia berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Ya, sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Ini adalah ungkapan daripada Daud, ya, di mana dia seorang raja yang dipilih, diurapi oleh Tuhan, dan yang disayangi juga oleh Tuhan. Dia mengakui bahwa dia berkata, aku memandang kepada Tuhan senantiasa. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak akan goyah. Ini adalah wujud iman percaya Daud, bahwa pribadi Allah, dia selalu ada, selalu mendampingi. Amin Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-29, kita akan melihat, saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud. Bapa bangsa kita, ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Ini bukti kejujuran, keberanian Petrus berbicara tentang Daud, ya bapak leluhurnya, bahwa kuburannya masih ada. Kemudian ayat 30, tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Ayat 31, karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ayat ini meneguhkan kepada kita semua. Daud telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Yesus sudah dinubuatkan jauh hari, bulan, dan tahun Bapak Ibu Saudara. Ya, kemudian saya lanjutkan. Bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Ayat 31 ini menjadi poin penting juga Bapak Ibu Saudara bagi kita semua. Bahwa ia tidak tinggal dalam dunia orang mati. Yesus tidak selamanya mati. Kalau orang-orang lain, nabi-nabi, mereka mati dan dikubur, dan mereka masih ada kuburannya. Namun Yesus ketika dia mati, kemudian dia bangkit. Ya, dikatakan ia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan dikatakan lagi bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Jadi jika ada orang bertanya, lalu tubuhnya kemana? Tubuhnya sudah mengalami pemulihan dari tubuh dunia menjadi tubuh surgawi. Firman Tuhan juga memberitahu kepada kita ada tubuh, ya, ada tubuh duniawi dan tubuh surgawi. Ya, tubuh manusia berbeda dengan tubuh binatang. Sehingga ketika Yesus dia bangkit, dia mengenakan tubuh, ya, kemah atau tubuh surgawi. Jadi dalam hal ini, ayat ini meneguhkan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Dan jangan lupa Bapak Saudaraku, kelak kita juga akan mengalami pembaharuan, pemulihan dari tubuh yang binasa ini, tubuh sementara ini, mengenakan tubuh kemuliaan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, manusia yang mati hari ini dikubur, kuburannya masih ada. Kelak mereka semua akan dibangkitkan oleh Tuhan dan akan mengenakan tubuh kemuliaan. Seperti yang Yesus kenakan. Masih bisa makan? Masih. Ya, dan akan berjalan seperti Yesus. Ya, dia bisa menembus tembok. Ini bukan sekedar impian, Bapak Saudara. Ini sudah kenyataan. Kita harus mempercayai hal ini. Bahwa kelak di dalam Yesus ada kepastian. Tubuh kita akan diubah menjadi tubuh kemuliaan.
Ya, tubuh kita akan diubah ya menjadi tubuh kemuliaan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga daging yang fana diubah. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Ayat ini memberikan kita pengertian bahwa kelak kita pun akan mengalami satu perubahan, yaitu mengalami tubuh kemuliaan. Amin. Ya, bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Ini satu hal yang harus digarisbawahi. Tubuh kita yang fana, yang masih sakit-sakitan, ya, tubuh yang gampang lemah. Kita masih tinggal dalam tubuh yang lemah ini. Kita masih harus berjuang. Jadi tidak heran, ya, kita harus berjuang menjaga kondisi tetap kuat, sehat, ya, untuk kita bisa mengucap syukur dan memuji Tuhan. Karena kita kelak akan bersama-sama dengan Tuhan mengenakan tubuh kemuliaan. Luar biasa Pak Saudaraku. Ya, jadi kesaksian Petrus kepada orang-orang yang ada di Yerusalem pada waktu itu, dengan kejujuran dan keberaniannya dia menyatakan kebenaran. Ya, tentang kebangkitan, ya, tentang kehidupan di masa yang akan datang. Petrus memberitakan tentang pribadi Yesus Kristus. Luar biasa, ayat yang ke-32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Yesus yang dibangkitkan Allah. Ini satu penyataan, harus diproklamirkan, harus didengungkan bahwa Yesus inilah Dia yang telah bangkit. Sehingga jika ada cerita, ada kabar atau firman yang lain yang memberitakan bahwa Yesus tidak bangkit, itu salah. Karena Petrus dengan berani dan jujur dia berkata, kami adalah saksi. Dan kamu semua, wah, Petrus ini menunjuk kepada semua yang hadir pada waktu itu. Kemudian ayat yang ke-33, dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Ya, saya ulangi, dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan didengar di sini. Ada poin-poin yang penting di dalam ayat 33 ini Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, Yesus ditinggikan. Ya, dan sesudah ia ditinggikan sebagai manusia, dia adalah manusia yang layak, hamba yang layak di mata Bapa, di mata Allah. Dikatakan, dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah. Berarti dia pribadi Allah, Bapak Ibu Saudara. Ini membutuhkan perenungan yang dalam. Ketika kita percaya kepada Yesus sebagai manusia dan pribadi Allah, tidak semudah itu Bapak Ibu Saudara. Ya, namun bersyukur jika hari ini kita masih bisa menerima pribadi Yesus sebagai manusia dan pribadi Allah yang hidup, yang nyata. Ini anugerah. Karena tidak semua orang bisa mengerti dan memahami hal ini. Ya, Yesus ditinggikan, kemudian dan menerima Roh Kudus sebagai manusia. Ya, dia juga menerima Roh Kudus. Bukan berarti dia bukan pribadi Allah yang, loh, kok Roh Kudus kok harus dicurahkan dalam hidupnya? Bukan. Sebagai manusia. Sehingga ketika Yesus dibaptis, ada suara, inilah anakku yang berkenan. Yesus berkenan sebagai anak manusia. Roh Kudus turun, ya, dengan lambang burung merpati. Yesus menerima Roh Kudus yang dijanjikan Bapa. Dalam hal ini dan sampai di sini kita bisa memahami Yesus sebagai pribadi manusia. Ini satu kejujuran dan keberanian Petrus memberikan pengertian kepada semua yang hadir pada waktu itu. Bahwa Yesus menerima Roh Kudus yang dijanjikan Bapa. Maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Peristiwa Pentakosta.
Seperti yang dialami oleh murid-murid, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka berbahasa lidah, sehingga mereka bisa memahami bahasa yang disampaikan itu. Dan orang-orang yang hadir pada waktu itu bukan hanya orang-orang Yahudi, tapi ada orang-orang di luar Yahudi. Mereka bisa mendengar dan menyaksikan bahwa mereka berkata-kata dengan bahasa asing. Dan ini pernyataan Roh Kudus. Luar biasa, Bapak Saudaraku, berbicara tentang pernyataan Roh Kudus, banyak hal dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, di masa-masa pencurahan Roh Kudus kita memperingati sampai hari ini. Tuhan mengajar kepada kita untuk jujur dan berani menyampaikan kebenaran apa yang ada dalam hati kita. Yang Tuhan taruh dalam pikiran dan hati kita. Untuk kita berani bersaksi seperti Petrus. Sehingga orang yang mendengar, mereka akan menerima kuasa. Jika mereka percaya, mereka akan diselamatkan. Luar biasa, Bapak Saudaraku. Kemudian ayat yang ke-34, sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Daud mengakui, walaupun dia jauh lebih dulu daripada Yesus, namun dia mengakui bahwa pribadi Yesus, dia akan ada. Ya, ayat yang ke-35, duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Luar biasa, peneguhan. Ya, Petrus, keberanian dan kejujuran Petrus ini untuk memberitakan tentang Yesus, pribadi Allah yang menjadi manusia, diangkat menjadi, ya, apa dikatakan, Tuhan dan Kristus. Jelas ayat 36 mengatakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus, manusia Yesus yang kamu salibkan itu, menjadi Tuhan dan Kristus. Amin, Bapak Saudaraku. Ini satu khotbah yang luar biasa. Tidak hanya sekedar 3.000 orang bertobat, namun khotbahnya sampai hari ini terus didengungkan bahwa Yesus adalah pribadi Tuhan dan Kristus. Ya, Yesus yang diurapi. Yesus yang menerima kuasa. Sehingga tidak ada nama lain yang diberikan oleh manusia yang segala sesuatunya bisa diselamatkan kecuali nama Yesus. Amin, Bapak Saudaraku. Ya, sampai ayat 36 ini dengan khotbah Petrus kita semakin diteguhkan, kita semakin diyakinkan bahwa Yesus memang dia manusia. Dia memang harus lahir melalui perawan Maria, perawan seorang wanita yang kudus, yang suci, yang dipilih oleh Tuhan. Sehingga jika ada yang menghina Yesus, itu urusan mereka. Yang belum mau menerima Yesus, itu urusan mereka. Namun kita akan melihat lagi, Bapak Saudara, ayat 37. Ini sekarang dampak daripada kejujuran dan keberanian Petrus. Poin yang kedua, dampak kejujuran dan keberanian Petrus. Ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jadi poin yang kedua ini, dampak daripada keberanian dan kejujuran Petrus, banyak orang-orang yang mendengarnya terharu. Terharu ini tidak hanya sekedar, oh terharu begitu Bapak Ibu Saudara, namun mereka tertempelak. Ternyata Yesus adalah pribadi Tuhan. Iya, mereka terharu, mereka sedih, mereka orang Jawa bilang gelo. Kenapa kok harus disalibkan? Namun luar biasanya Tuhan kita. Apa yang mereka telah lakukan, Tuhan ingatkan bahwa Yesus disalib karena menunjukkan kasih-Nya kepada mereka semua. Kepada kita semua sampai hari ini. Amin, saudaraku. Jadi terharu, jangan hanya sekedar terharu, atau sedih, atau gelo, tapi harus dengan sikap hati. Mau mengakui, mau mempercayai bahwa pribadi Yesus, dia hadir ke dunia untuk menyelamatkan kita. Amin.
Sehingga jawab Petrus ayat 38 kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sehingga Petrus berkata, bertobatlah. Jadi yang diharapkan oleh Tuhan itu adalah pertobatan dari dosa. Ya, bertobat ini ada satu ungkapan, ya. Bagaimana kita seringkali mendengar kalimat kata bertobat. Berbalik dari cara hidup kita yang salah. 180 derajat. Kalau kita berdosa, ya kita harus berbalik. Ya, intinya jangan berbuat dosa lagi. Itu yang Tuhan inginkan, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Jadi mereka harus bertobat. Petrus menekankan, bertobatlah. Ini kata kunci bagi mereka yang mau percaya dan mengikut Yesus Kristus. Kemudian dikatakan dibaptis. Ya, memberikan dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima Roh Kudus. Jadi Roh Kudus diterima ketika kita mengaku percaya kepada Yesus pribadi Allah yang hidup dan menerima Dia sebagai Tuhan juru selamat pribadi dan dibaptis. Ya, ingat dibaptis. Ada orang yang takut dibaptis karena masih merasa dosanya banyak. Justru ketika kita merasa dosanya besar, kita harus bertobat dan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dan mau bertobat dan dibaptis. Baptis itulah hidup baru. Hidup yang mau dibaharui. Jadi kalau tidak mau dibaptis, ya kapan mau diperbaharui? Bapak Saudaraku, baptisan, ya itulah perintah Tuhan juga. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bukan perintah pendeta, gereja, atau yang lain. Baptisan itu menunjukkan ini loh. Dia telah menjadi pengikut Kristus dan mau diperbarui hidupnya. Mari Bapak Saudaraku yang masih belum baptis, bisa dibaptis. Ya, di mana gereja yang ada, gereja lokal yang ada yang mau menerima. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, kembali lagi Petrus menyatakan, Petrus mendeklarasikan, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ayat 39, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh. Yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Ayat 39 juga menjadi kunci, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Dikatakan sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu. Bagi orang-orang yang ada pada waktu itu, pada zaman Petrus. Ya, bagi orang-orang yang saat itu mendengarkan khotbah Petrus. Dan dikatakan bagi orang yang masih jauh. Siapa itu orang yang masih jauh? Saudara dan saya. Sampai hari ini, khotbah Petrus masih berlaku. Sampai hari ini, ya, kejujuran dan keberanian Petrus menyampaikan kebenaran di dalam Yesus masih berlaku. Sampai detik ini, sampai hari ini. Jadi jangan ragu lagi Bapak Ibu Saudara. Ya, nubuatan Petrus juga ya karena dia mengatakan dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak, dikatakan sebanyak itu tidak terhitung yang akan dipanggil. Kata dipanggil ini harus digarisbawahi. Bukan kamu yang memilih Yesus, tapi Yesus yang memilih kamu. Amin. Ya, yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Luar biasa Bapak Saudaraku. Jadi bersyukur jika kita telah dipilih, dipanggil. Setiap kali saya menyampaikan, berbagailah kamu yang telah dipilih dan yang telah dipanggil oleh Tuhan. Untuk menerima hidup yang kekal bersama dengan Yesus. Oleh sebab itu jangan ragu lagi, semakin kuat, semakin berani, jujur. Ya, hidup terbuka di hadapan Tuhan.
Luar biasa. Bapak saudaraku, orang-orang yang masih jauh, saya ketika membaca ayat ini, saya merasa tersentuh. Kenapa? Karena saya di antaranya. Ya, telah dipilih dan dipanggil oleh Tuhan. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Ketika Bapak Ibu Saudara membaca ayat ini, ya, bagi orang yang masih jauh dan bagi orang yang masih jauh. Luar biasa. Ya, ayat 40 kita akan lanjutkan. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Bapak saudaraku, kita menyadari dari zaman Petrus pun dunia sudah jahat. Dan kita melihat hari-hari ini dunia semakin bertambah jahat. Orang membunuh istri, demikian yang sedang viral. Orang membunuh suami, membunuh anak, membunuh orang tua dengan rasa tidak bersalah. Banyak kejadian-kejadian yang membuat kita miris. Ya, kejahatan manusia semakin meningkat. Hari-hari semakin jahat. Manusia semakin jahat. Itu sudah dinubuatkan. Oleh sebab itu Petrus mengingatkan dari zaman dulu loh Bapak Ibu Saudara. Ini disampaikan dari zaman Petrus waktu khotbah Bapak Ibu Saudara. Ya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Dari angkatan itu berbicara setiap generasi. Setiap generasi ada ciri. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan tidak semakin menurun tapi semakin naik ratingnya untuk kejahatan ini. Sehingga manusia yang telah dipilih, dipanggil oleh Tuhan tadi, termasuk kita, ya, kita harus betul-betul hidup dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Bukan kuat dan gagah kita, bukan kehebatan kita, tapi kuasa Tuhan. Sehingga hari ini kita masih bisa menikmati hidup ini, menikmati hari-hari semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, mari kita belajar semakin hari semakin merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mengajar kita untuk lemah lembut dan rendah hati. Dan yang terakhir, mari kita belajar jujur dan berani seperti Petrus. Jujur bahwa kita ini orang-orang yang berdosa, yang membutuhkan pengampunan. Ya, dan kita juga harus berani mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Dan kita terus hidup dalam pimpinan Tuhan melalui firman Kristus. Hidup kita akan dituntun, kita akan dibawa kepada kehidupan. Sebab dia adalah gembala kita yang baik. Gembala yang menuntun kita, menjaga kita di tengah-tengah zaman yang jahat ini. Ya, di tengah-tengah serigala yang siap menerkam, di tengah-tengah ya keadaan yang bisa membuat kita ini jauh dari Tuhan. Kita harus semakin berani ya untuk mengakui segala kelemahan kita, kesalahan kita. Kita minta kekuatan dari Tuhan. Amin, Bapak Saudaraku. Kita juga harus berkata, aku harus berani tunduk kepada otoritas Tuhan. Ya, jika kita berani melayani Tuhan, berarti kita juga harus rela berkorban. Berani berkorban. Ketika kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan, kita pun juga harus berani berkorban. Tidak hanya harta, ya, tidak hanya kedudukan, namun korban perasaan. Kadang kita juga harus, ya, terima itu Bapak Ibu Saudara. Kita mungkin diomongin, digosipin, kita mau dibicarakan tentang hal-hal yang mungkin negatif. Itu sudah biasa Bapak Ibu Saudara. Ikut Yesus pikul salib sangkal diri. Itu bagian dari kehidupan kita. Karena Yesus pun demikian. Ketika dia disalibkan, dia harus berdiam ketika dia dipukul. Ketika dia harus mengalami cambuk yang mengerikan. Bahkan ketika dipaku tangan dan kaki, ditusuk lambungnya. Dia sebenarnya sebagai manusia kalau dia mau mengutuk bisa. Namun dia bisa menahan diri. Ini teladan kita Bapak Ibu Saudara. Yesus ini teladan kita. Bisakah kita menahan diri kita untuk mengeluarkan kata-kata yang membuat kita ini puas? Membalas. Tuhan tidak pernah mengajarkan yang demikian. Kita harus berani sangkal diri, menahan diri, menahan ucapan kita. Amin Bapak Saudaraku. Tidak mudah, tapi bersama Yesus bisa. Karena dia sudah memberikan teladan bagi kita. Dia yang memberikan contoh. Jika dia bisa,
Tuhan pasti memampukan kita. Saudara dan saya pasti bisa. Kita harus jujur dan berani. Karena kita jujur mengikuti Tuhan yang hebat. Kita harus berani melangkah karena kita memiliki teladan yang hebat, Yesus Kristus. Sehingga Petrus dengan khotbahnya, dia berani menyatakan demikian. Karena dia tahu bahwa yang dia ikuti bukan sekedar manusia, bukan sekedar nabi, tapi pribadi Allah yang memberikan teladan bagi seluruh umat manusia. Bagaimana mereka bisa menerima hidup yang kekal. Karena Petrus mengingatkan, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Dunia boleh semakin jahat, dunia boleh semakin amburadul. Namun sebagai pengikut Kristus, kita harus mulai menata hidup kita. Semakin teratur, hidup kita semakin dibersihkan. Justru di tengah-tengah tantangan, kita semakin kuat, kita tidak goyah. Amin, Bapak Saudara, kita harus semakin kuat sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami bersyukur anugerah-Mu yang luar biasa, pengampunan-Mu yang besar, anugerah-Mu yang membuat kami ada sampai hari ini. Kami bersyukur buat kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Ajar kami Tuhan, hidup dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan, untuk jujur terhadap diri kami sendiri, jujur di tengah-tengah kehidupan kami, dan berani mengakui Engkau, Yesus pribadi Allah yang hidup, yang sanggup memberikan kehidupan yang sesungguhnya. Berikan kami kekuatan, urapan yang baru, untuk kami bisa menjadi saksi-Mu yang hidup. Ampunilah kami yang masih kurang benar ini Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang terus berbicara, beracara dalam hidup kami, untuk menjadi hamba yang setia. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu. Kuduskan kami dengan firman-Mu, bawa kami masuk dalam rencana-Mu, karena kami tahu Engkau membawa kami kepada jalan kebenaran dan kehidupan yang sesungguhnya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Biarlah kasih karunia Tuhan melimpah-limpah dalam hidup kami. Berkat Tuhan, damai sejahtera Tuhan turun atas kami. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dan kita yang mengasihi Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati.